Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Gentar Tuhan, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, amin. Kau beriku kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Beserta kami, amin. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, haleluya. Tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setia, benteng hidupku, amin. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan katakan, amin. Kau mengangkat ke atas gunung batu Tuhan, amin. Kau beri kemenangan. Sekali lagi katakan, amin. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beri kemenangan, kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, haleluya, amin. Yesus adalah jaminan hidup kita. Beri kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuki bulan kedua di tahun ini. Apa yang sudah kita lewati 2020? Apa yang sudah kita lewati di awal tahun 2021? Kita mau meyakinkan lebih lagi di dalam diri kita bahwa kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai, memimpin, menopang kita. Dia benteng hidup kita, Dia yang menjagai kita.
apapun masalahnya, apapun masalah dalam hidup kita, ekonomi, keluarga, ataupun apapun pekerjaan usaha kita, kita tahu Allah menyertai kita. Kesehatan kita, kita mau serahkan seluruhnya dalam tangan-Nya, karena Dia adalah benteng hidup kita, menyertai kita. Dia adalah kekuatan buat kita. Haleluya. Mari naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Tuhan, sungguh besar setiamu Tuhan. Kau nyatakan dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan buat kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
Bapa, terima kasih untuk waktu yang begitu berharga yang Bapa berikan terhadap setiap kami, di mana kami boleh memuji, memuliakan, dan mengagungkan Kau. Terimalah semuanya ini sebagai dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Dan kalau saat ini kami rindu mendengarkan isi hati-Mu juga, berikan kepada kami sekalian hati yang lembut, baik kami yang berada di tempat ini maupun kami yang berada di tempat masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Bapa yang memberkati setiap kami, sehingga kami memperoleh kekuatan, memperoleh keberanian untuk melangkah, dan bahkan memperoleh kemenangan melalui berkat daripada Bapa. Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga kami bersama-sama hanya melihat kemuliaan, keagungan daripada-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, selamat siang Bapak Ibu, Shalom. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun yang baru ini. Dan tidak terasa juga C19 sebentar lagi akan berulang tahun yang pertama. Mungkin untuk di dunia sudah berulang tahun, tapi untuk di kita masih nunggu 1 bulan. Tapi dalam keadaan seperti ini, kita sudah melewatinya hampir 1 tahun. Usia saya saat ini 50 lebih sedikit. Mungkin ada yang lebih muda dari saya, tapi mungkin juga ada yang lebih tua dari saya. Tetapi saya boleh mengatakan, selama usia saya sampai hari ini, belum pernah saya melihat suatu masalah yang begitu besar mencekram dunia ini. Walaupun di sana sini ada seakan-akan diungkapkan, pernah berapa ratus tahun yang lalu ada seperti ini. Tapi berbeda juga. Pernah. Hal itu menimbulkan harapan untuk kita terlepas dari hal seperti ini. Tetapi di lain sisi, jangan-jangan kita menyepelekan apa yang terjadi saat ini. C19 belum selesai, dan kita belum tahu sampai kapan. Bahkan ada yang memprediksi kita harus bermaskeria mungkin 4 tahun lagi. Hal ini belum beres. Kita bertubi-tubi membaca, mendengar, bahkan mungkin mengetahui langsung bencana-bencana yang terjadi. Banjir. Saya dapat kabar Gereja Isa Al-Masih di Semarang kena longsor, gempa bumi, gunung berapi aktif, dan mungkin masih banyak lain lagi. Apakah itu cuma di negara kita? Kalau kita melihat berita internasional dan mencarinya, ternyata di berbagai negara terjadi. Bagaimana sikap kita menghadapi semua yang kita tahu melalui berita,
melalui kabar dari teman, bahkan mungkin kita tahu langsung. Adakah yang merubah cara pola hidup kita? Apakah semuanya ini membuat kita mendekatkan diri dengan Tuhan? Atau malah kita sibuk mencari berita dan menyebarkan berita yang juga tidak jelas? Alkitab mengingatkan, pada zaman akhir hal-hal ini akan terjadi. Kemudian C19 tadi saya katakan hampir berulang tahun yang pertama. Adakah itu merubah cara kita di dalam beribadah? Oh iya, seperti sekarang. Satu bangku cuma diisi 2. Oke. Oh, harus jaga jarak, harus pakai masker. Ya. Kemudian waktu kita di rumah, punya waktu lebih untuk membaca firman Tuhan, punya waktu lebih untuk berdoa, punya waktu lebih untuk merenungkan firman Tuhan, atau punya waktu lebih untuk main game, atau punya waktu lebih untuk berleha-leha. Mari, apa yang terjadi kita sikapi dengan benar. Karena saya tadi katakan, usia saya 50 lebih sedikit, dan belum pernah saya tahu ada bencana yang begitu besar yang terjadi sedemikian global. Dan kalau kita tidak mau menanggapi ini sebagai peringatan, dan kita tidak makin mendekatkan diri dengan Tuhan, apa yang mau kita lakukan? Apa kita cukup berani untuk menghadapi semuanya? Apa kita merasa pasti bisa keluar sebagai pemenang di dalam seluruh keadaan dunia seperti ini saat ini? Tema kita untuk minggu ini adalah Allah sumber kekuatan. Kembali saya mau tegaskan, ini bukan kebetulan. Ini adalah kasih karunia. Tuhan mau mengingatkan kita. Sekaligus Tuhan memberikan pengharapan dan gairah untuk kita boleh tahu hal ini. Dan kalau dikatakan Allah sumber kekuatan, maka kita tahu ada sumbernya. Dan kita harus terkoneksi dengan sumber tersebut. Dan koneksi merupakan tema 1 bulan ini. Kita akan diajak untuk selalu merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui semuanya selama 1 bulan ini. Dan saya betul-betul berharap bahwa ini akan menjadi kekuatan, bahkan merubah cara kita di dalam pengenalan kita akan sumber kekuatan kita. Ayat yang diberikan kepada kita terambil dari Mazmur 28, ayat yang ke-7 dan ke-8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ayat-ayat ini ditulis oleh Raja Daud
yang tentu sebagian besar dari kita atau bahkan semua dari kita tahu bahwa Raja Daud kenyang dengan yang namanya pertempuran. Kurang lebih usia 13 atau sampai 15 tahun Daud diurapi. Usia 15 sampai 20 tahun disitulah Daud mengalahkan Goliat. Daud menjadi pahlawan Saul, pahlawan perang yang gagah perkasa, pahlawan perang yang senantiasa berhasil. Tetapi usia 20 sampai 30 tahun Daud dikejar-kejar Saul. Dan setelah Daud menjadi raja, Daud juga sempat dikudeta. Kenyang. Urusan perang kenyang. Tapi seringkali kita membaca sepintas lalu. Bagi kita, masalah kita lebih besar daripada perang. Masalah kita masalah ekonomi, masalah kita masalah rumah tangga, masalah kita masalah ada tidak kecocokan di dalam pekerjaan, masalah kita adalah masalah ketidakcocokan dalam berteman. Lalu kita menganggap masalah kita lebih besar. Sehingga kita membaca apa yang dituliskan Raja Daud sepintas lalu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau membaca dan merenungkannya, Daud menyampaikan ini berdasarkan apa yang dia alami. Peperangan itu bukan sesuatu yang asal-asalan. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Kita bersyukur saat ini mudah melihat film. Coba kita lihat film perang. Bagaimana diekspresikannya? Ketakutan, kekhawatiran, frustrasi, stres, ketegangan yang luar biasa dihadapi mereka-mereka yang turun di dalam pertempuran. Dan ini adalah pengalaman Raja Daud. Tetapi dari pengalaman ini, Raja Daud bisa berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Secara bahasa saya menggambarkan perisai adalah setiap pertolongan yang Allah berikan di luar kita. Contohnya, kita punya masalah, kemudian kita berdoa, kemudian ada orang yang kebetulan ketemu kita dan bisa menolong kita. Atau kebijaksanaan yang berubah. Atau aturan yang berubah. Atau lain-lain yang terjadi di luar kita. Itu saya gambarkan sebagai perisai. Tetapi sebelum perisai, Daud mengatakan Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kekuatanku. Kekuatanku adalah setiap pertolongan yang Tuhan berikan di dalam kita. Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita? Untuk kita menggunakan perisai tersebut. Untuk kita memakai perisai tersebut. Jangan sampai kita kalah sebelum berperang. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan. Kita tidak bisa mengangkat perisainya. Tetapi berdasarkan pengalaman Raja Daud, dia masuk ke dalam pertempuran. Dia katakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Semua kemenangan yang Raja Daud dapatkan, Raja Daud kembalikan keagungannya untuk Tuhan.
Karena dia benar-benar menyadari bahwa Tuhanlah penolongnya. Setiap kita sebaiknya dan seharusnya memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, bersama dengan penolong kita. Karena Raja Daud memiliki pengalaman pribadi, dia dapat menuliskan hal ini. Dan hal ini menjadi berkat untuk setiap kita yang boleh membacanya. Kalau kita mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, kita juga akan menjadi berkat buat setiap orang yang berjumpa dengan kita. Saya pernah mengalami suatu masalah beberapa saat yang lalu. Dan buat saya masalah itu begitu besar dan begitu menakutkan. Dan saya tahu saya harus beriman. Tapi saat itu saya merasa bahwa saya tidak cukup beriman. Saya membaca firman Tuhan dan saya teringat kepada ayat yang mengatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Maka saya berusaha membaca. Dan pada saat saya membaca, saya juga banyak pertanyaan tentang yang saya baca. Dan itu sebabnya sampai hari ini saya juga masih menjadi murid dari Ibu Yani di tempat ini untuk PA. Karena apa? Saya rindu mengerti firman itu. Sampai hari ini saya tetap berkonsultasi. Kalau saya tidak paham tentang bagian-bagian firman Tuhan. Dan salah satunya saya berkonsultasi dengan Ibu Yani. Dan juga dengan beberapa hamba Tuhan lain. Tetapi salah satu yang menarik, yang Ibu Yani sampaikan, seringkali bukan jawabannya yang saya tanya. Seringkali yang disampaikan adalah, mari kita sama-sama berdoa. Dan saya merasakan Tuhan membukakannya. Dan melalui firman yang dibukakan, iman saya makin bangkit. Dan melalui iman yang makin bangkit, saya berani menghadapi masalah saya. Saya berani melangkah menghadapi masalah saya. Dan terbukti masalah itu selesai. Masalah yang saya takutkan beres. Dan kita lihat di dalam kalimat, masih di dalam ayat 7, kalimat yang kedua, kepadanya hatiku percaya. Sesuai dengan Yakobus 1 ayat 6 mengatakan jangan bimbang. Orang yang bimbang tidak memperoleh apa-apa. Dan di sini kembali Raja Daud menorehkan pengalamannya bersama Tuhan. Kepadanya hatiku percaya. Pada saat kita percaya ada pertolongan daripada Allah, maka kita makin kuat. Maka kita akan melangkah dengan berani. Dan kita akan yakin kalau kita punya penolong.
Tapi bisa bayangkan, kalau kita sendiri tidak percaya bahwa ada yang menolong, ada yang menyertai kita, dan kita menghadapi masalah yang begitu menakutkan, apa yang terjadi? Kita akan menyerah, atau kita mudah menyerah, atau bahkan kita melarikan diri. Dan kita tahu, kalau kita mudah menyerah atau menyerah, bahkan melarikan diri, berarti masalah itu yang menang. Tetapi sebetulnya Tuhan senantiasa menjanjikan pertolongan. Alkitab kita penuh dengan janji. Alkitab kita penuh dengan kekuatan-kekuatan untuk setiap permasalahan yang harus kita hadapi. Tetapi bagaimana kita tahu kalau kita tidak pernah membacanya? Atau membacanya pun sepintas lalu. Berapa lama kita punya waktu untuk membaca firman Tuhan? Saya sungguh bersyukur gereja kita memiliki program Gemar membaca Alkitab. Dan yang tahun ini luar biasa. Akan cukup memusingkan kalau kita tidak berkonsentrasi. Karena yang baru kita lewati aja dari Kejadian langsung lari ke Ayub. Nyambungnya di mana? Tapi mari, kalau kita tekun mempelajarinya, kita tekun membacanya, dan berdoa, minta Tuhan membukakan, kita akan ngerti. Gereja kita luar biasa. Nanti makin ke sana di sejarah Israel ya, raja-raja Tawari akan diselipkan beberapa pasal ya dari kitab para nabi. Nah, kita akan mengerti. Dari perjanjian lama nanti kita akan mengerti masa sunyi 400 tahun. Dan itu adalah masa yang cukup dan sangat mengerikan. Mari kita bergairah untuk membaca dan merenungkannya. Karena Alkitab firman Tuhan adalah kekuatan untuk kita. Kemudian di dalam ayat yang ke-7 masih kalimat berikutnya adalah aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ini adalah ekspresi dari Daud yang meyakini seluruh pertolongan Allah dan mengembalikan semuanya sebagai syukur kepada Allah. Daud bersyukur atas semuanya ini, dan beliau menuliskan hal ini termasuk untuk mensyukuri semuanya itu, dan bahkan menjadi kekuatan untuk kita. Seringkali kita menghadapi masalah, lalu kita berseru-seru kepada Tuhan, kita berteriak-teriak kepada Tuhan. Tetapi setelah masalah itu lewat, kita mulai mengatakan, ya, saya waktu itu kebetulan punya kenalan, jadi bisa membereskan masalah saya. Atau mungkin kita mengatakan, saat itu kita punya uang, jadi ya kebetulan, supaya nggak terlalu sombong pakai kata kebetulan, saya bisa melewati masalah itu. Atau kita mengatakan, ya karena saya cerdik, sehingga saya bisa mengatasi masalah itu. Seringkali tanpa sadar, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Padahal kita bisa lihat apa yang Raja Daud lakukan. Raja Daud bersyukur dan memuji Allah.
Dan kita juga kenal, selain Raja Daud sebagai seorang raja yang kenyang berperang, Raja Daud juga adalah seorang pemuji yang benar-benar memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pujian pengagungannya lahir dari hati yang memang mengalami. Bukan kata orang. Bukan kata orang Allah berkuasa. Bukan kata orang Allah hebat. Bukan kata orang Allah penolong. Tetapi Daud mengalaminya. Saya rasa dari kita juga pernah mengalami dan merasakan hal tersebut. Yang paling sederhana, pasti dari kita ada yang pernah minta, Tuhan kalau boleh hujan berhenti dong, betul nggak? Pasti ada. Tapi setelah ngomong hujan berhenti dan berhenti, besok lusa kita bilang kebetulan waktu itu hujan berhenti. Kita lupa mensyukuri bahwa kita meminta kepada Allah supaya hujan berhenti. Setelah lebih lama lagi kita bilang waktu itu berhenti ya hujannya, lupa. Lupa pertolongan Tuhan. Ya kalau kita lupa pertolongan Tuhan, bagaimana kita mau bersyukur? Di satu saat yang lain saya pernah katakan, catat. Setiap pertolongan Tuhan catat. Setiap pertolongan Tuhan catat. Supaya apa? Supaya kita ingat bagaimana kita harus bersyukur. Keadaan saat ini cukup menyesakan. Selain menyesakan mungkin dari segi ekonomi, dari segi belajar, yang biasanya sekolah, sekarang di rumah aja. Orang tua stres, anak juga stres. Atau ya menyesakan dalam hal-hal lain. Tapi yang pasti, saya juga sesak dengan hal ini. Masker ini membuat luar biasa ya. Tapi jadikan hal ini suatu peringatan buat setiap kita. Setiap kali kita merasa sesak dengan masker ini, bersyukurlah. Karena kita punya Allah, sumber pertolongan kita. Setiap kali kita merasa lelah dengan masker ini, mari kita syukuri bahwa Tuhan Allah bersedia menjadi penolong kita. Dan tinggikan dia setiap saat. Agungkan dia setiap saat. Karena hal itu yang bisa menjadi kesaksian. Dan hal itu bisa merupakan penginjilan yang paling efektif. Kalau kita seringkali mengatakan bagaimana cara menginjili. Bagaimana menyampaikan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang paling efektif yang bisa kita sampaikan adalah setiap pertolongan Tuhan kepada kita. Karena kita mengalaminya. Jangan mencurinya dengan keinginan kita sendiri. Tapi mari kita mengagungkan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Semua pujian syukur Raja Daud kembalikan kepada Tuhan. Raja Daud benar-benar mengagungkan Tuhan. Raja Daud menyadarinya setiap pertolongan itu datang dari Tuhan. Dan kalau tadi dikatakan sumber, maka kita harus terkoneksi senantiasa dengan sumber tersebut. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat
berbuat apa-apa. Betul? 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 Yuk kita baca sekali lagi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Betul? Saya melewatkan. Nah, ya. Yang betul adalah akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kalau kita merenungkan betul-betul firman ini adalah perwujudan kerendahan hati Allah. Bahwa Allah pun bersedia tinggal di dalam kita dan terkoneksi dengan kita. Selain Allah mengingatkan kita harus terkoneksi dengan sumber, tapi Allah bersedia terkoneksi juga dengan kita. Kalau Allah begitu rendah hati, kenapa kita harus sombong? Kenapa kita harus melupakan kasih Allah? Kenapa kita harus melupakan pertolongan Allah? Sehingga akhirnya yang rugi kita sendiri. Dengan kita melupakan pertolongan Allah, kita sendiri menjadi khawatir. Mari kita menyadari dan percaya bahwa Allah sumber kekuatan kita. Dan semuanya ini kita yakini dan alami dengan segala kerendahan hati. Sehingga kita boleh juga menjadi saksinya dimanapun kita berada. Amin. Tanganmu. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita menyiapkan untuk waktu kita masuk di pekan yang baru. Berjalan dalam jalannya dan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Siap menjadi utusan Tuhan untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Arahkanlah hatimu, tadahkanlah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang sumbernya itu datang dari Allah Bapa kita, di dalam kasih yang tidak pernah pudar dan lapuk oleh apapun, dalam nama Yesus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang setia akan menyertai di setiap langkah kehidupan mulai daripada siang hari ini, bahkan Maranatha. Ia datang yang kedua kali, ia menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap kita yang mengasihi Tuhan bersama berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.